Selama ini banyak orang menuduhkan kepada Yudas bahwa Yudas adalah seorang pencuri. Ya. Mereka mengambil tersebut dari ayat Alkitab. Ya, di Yohanes, kita buka dulu ya, Yohanes 12. Bentar ya. Yohanes 12. Yang terdapat di Yohanes 12. Yohanes 12. Yohanes 12. Ya. Nah ini ya. Di Yohanes 12 ayat mulai 1 itu. Ya. Ini peristiwa di rumahnya Lazarus ya. Lazarus, ku bilang kemarin Zakheus, rupanya Lazarus ya. Di situ diadakan perjamuan makan ya. Di mana Marta melayani, ya kan? Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu, murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya dan bawa minyak semerbak ke seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, ya ini Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, dari ayat ini maka jatuhlah tuduhan kepada si Yudas bahwa Yudas itu adalah seorang pencuri. Bagaimana menyikapi hal ini? Kalau kamu tanya saya, dari kemarin saya tegas mengatakan Yudas pencuri, iya. Dia pencuri sebelum ikut Yesus. Kan demikian. Artinya dia juga memegang sebuah kas di suatu tempat. Maka dia sering mengambil uang itu, uang kas itu, maka dia dinamakan pencuri. Itulah sebabnya Yesus menunjuk dia untuk posisi sebagai pengkhianat, ya, sebagai penjual Yesus, karena dia memiliki latar belakang seorang pencuri. Tetapi setelah dia mengikut Yesus, apakah dia pernah mencuri? Tidak satu ayat pun dalam Alkitab yang menjelaskan dia pencuri. Kalau kalian baca Yohanes 12 itu bukan menjelaskan dia pencuri ketika ikut Yesus. Sudah jelas kalimat itu adalah di tulisan yang diilhami Roh Kudus oleh penulis. Ya, bukan ucapan Yesus langsung, bukan ucapan kalimat langsung daripada murid-murid ataupun daripada Yesus, tidak. Ya, maka kamu boleh ajukan ke saya sebuah ayat di mana Yudas dikatakan pencuri. Tidak ada, hanya terdapat di ayat itu saja. Ya, oke. Andai kata Yudas seorang pencuri, tahukah kamu apa yang terjadi? Pertama, apakah Yesus dan kawan-kawan tidak tahu berapa jumlah uang? Ya kan demikian. Maka ketika orang murid-murid memiliki uang atau dapat uang dari donasi disimpan, tentu mereka tahu. Dan Yesus, ingat ya, adalah Tuhan. Dia maha tahu. Dia tahu apa yang terjadi, ya, jumlah uang pun dia tahu tanpa dilihat. Sedangkan keledai yang ditambak di gerbang Yerusalem, Yesus tahu. Dan Yesus melihatnya dari Betfage, jaraknya lumayan jauh daripada dari Yerusalem. Dan pada saat itu kan masih hutan belantara itu ya. Dari jarak Betfage ke Yerusalem, Yesus tahu di gerbang itu ada keledai ditambat. Demikianlah juga halnya hanya untuk urusan curi-mencuri. Yesus pasti tahu bahwa si Yudas itu mencuri apa enggak. Ya. Kemudian, apakah murid-murid mengetahui Yudas itu mencuri apa enggak? Enggak ada yang tahu. Ingat, enggak ada yang tahu. Nah, kawan-kawan, perlu kalian ketahui ketika pengangkatan rasul-rasul itu, kita buka Matius 10. Ya. Matius 10, mereka diberi kuasa apa? Ya, ayat 8. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Ya, mereka sudah dikarunia itu, paham ya? Dan diberikan kuasa itu secara cuma-cuma. Nah, jadi dari sini, apakah mungkin seorang pencuri bisa memiliki kuasa itu? Tidak, kawan. Seorang pencuri tidak akan dikasih Tuhan kuasa tersebut. Jadi betul Yudas dulu memang dia seorang pencuri. Tetapi setelah ikut Yesus, dia bukanlah seorang pencuri.
Tidak mungkin Yesus, ada nggak kalian lihat seorang orang pencuri bisa menghidupkan orang mati atau mengusir setan-setan? Dan itu kawan. Yang adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus yang bisa melakukan itu. Ingat ya. Oke, sekarang saya buka kali kepala kalian Yohanes 13. Yohanes 13. Ini kan masih berurut ya 12, 13 ayat 27. Nah ini ketika Yesus meminta dia. Dan sesudah Yudas menerima roti itu ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau buat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Lihat. Paham ya? Jadi Yudas ini kawan, dia seorang pemegang uang kas. Kalau dia sudah melakukan pencurian, katakanlah, kan itu dibacakan Yohanes 12. Artinya sebelum Yohanes 12 itu dia sudah pernah mencuri. Maka murid-murid pasti akan menolak Yudas ini jadi pemegang kas lagi. Yesus pun pasti akan menolak Yudas pemegang kas. Oke, kita anggap mereka ketahui ketika Yohanes 12 itu. Maka dari Yohanes 12 ke Yohanes 13 itu ada rentang waktu. Pasti mereka pun sudah memecat si Yudas gara-gara minyak narwastu itu. Tetapi yang terjadi adalah mereka tidak ada membuang si Yudas, tidak ada menyingkirkan si Yudas. Kalau seorang pendosa pasti mereka akan sisihkan. Dan Yesus pun tidak ada mengatakan Yudas pencuri, tidak ada kawan. Penulis itu atau kitab Yohanes itu menjelaskan bahwa Yudas dulunya seorang pencuri, ya bisa jadi. Tapi ketika ikut Yesus tidak satu ayat pun baik tersurat maupun tersirat yang mengatakan Yudas pencuri, enggak ada. Ya, kalau dia pencuri, sudah pasti dia tidak akan diizinkan lagi memegang uang kas. Ya, tetapi ingat, di situ ada perintah mereka mengira Yesus menyuruh dia membeli sesuatu, dan yang kedua adalah memberikan sedekah kepada orang miskin. Artinya peluang untuk mencuri itu hanya ketika dia disuruh membeli sesuatu. Ibaratnya di markup-nya. Kalau memberi sedekah kepada orang miskin, itu kan atas perintah Yesus. Misalnya buat 1 kilo beras, maka dia mengadakan. Nah, pas membeli beras, bisa jadi dia menipu. Kan itu yang kalian pikirkan. Tetapi kawan-kawan, dia sudah diberi kuasa mengusir setan. Setanlah di dalam dirinya yang menyuruh dia misalnya korupsi. Ingat ya, yang menyuruh dia korupsi atau dia berbuat itu tuh setan. Iblis di dalam dirinya itu adalah pikiran kejahatan itu. Dialah sumber kejahatan, tetapi yang menyuruh-nyuruh adalah setan. Kalau setan di dalam dirinya itu diusir, artinya iblis yang di dalam dirinya tidak bangkit, kawan. Ya paham ya? Tidak akan bangkit iblis di dalam dirinya. Kenapa? Setannya nggak masuk. Dia memiliki pengetahuan iblis. Pengetahuan iblis itu apa? Mencuri. Tetapi yang menggerakkan dia mencuri, itulah setan-setan dari luar itu. Sementara dia sudah punya kuasa menengking setan. Menengking iblis nggak bisa dia kawan. Karena iblis itu lengket di dalam diri semua manusia. Baik yang percaya maupun tak percaya. Paham ya? Jadi dari ayat yang kita suguhkan tadi, jelaslah dikatakan sana pencuri itu merujuk kepada dia sebelum ikut Yesus. Karena begitu dia ikut Yesus, Yesus sendiri yang memilih dia. Yesus sendiri yang memberi kuasa kepada dia untuk mengusir setan-setan, menghidupkan orang mati. Kalau dia itu orang pendosa, pencuri, sering mencuri setiap hari, takkan kuasa itu akan hilang dari dalam dirinya. Karena roh itu tidak mau dipimpin oleh iblis, tidak mau berada di bawah kekuasaan iblis, tidak mau. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, enjalah engkau iblis. Paham ya? Nah, itu yang bisa saya katakan kalian sama kalian pagi hari. Semua kalian paham apa yang aku maksudkan ya. Dan Yesus tidak sekalipun memarahi si Yudas ya. Dan Yesus seperti si Petrus. Enjalah engkau iblis. Bukan itu yang dikatakan Yesus kepada Yudas. Padahal itu sama-sama pikiran manusia loh. Dia mengatakan sayang kali uang ini kalau dibuang ya. Lebih bagus kita jual uangnya kita beri kepada fakir miskin. Ya. Yesus tidak mengatakan, enyalah kau iblis.
Ya sebab kau memikirkan pekerjaan dunia. Tidak, nggak dikatakan Yesus kepada Yudas. Tetapi narasi yang dibangun setelah itu adalah dibilangnya dia bukan memikirkan, bukan karena cinta orang miskin, tetapi dia karena suka mencuri uang yang dia simpan, dia pegang. Ya, dia pegang itu di mana? Itulah kisahnya waktu dia sebelum ikut Yesus. Sama dengan seorang pencuri yang belum bertobat. Setelah dia bertobat, bagaimana? Dia kan tinggalkan semua itu kan. Aku dulu seorang pencuri sebelum kenal Yesus. Setelah kenal Yesus, aku tinggalkan semua pencuri itu kan gitu. Mana ada orang ikut Yesus masih tetap hidup di dalam kejahatan? Tidak ada itu kawan, tidak ada. Ya, oke kawan-kawan.